Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yang diisi dengan iman, dengan ilmu, karena ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi. Ummi itu tidak bisa baca dan tulis. Tidak bisa baca dan tulisnya itu apakah berlaku setelah Rasulullah SAW menjadi nabi? Ummi tetap berlaku setelah Rasulullah SAW menjadi nabi. Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan kalaulah Rasulullah SAW bisa membaca dan menulis, pastilah orang-orang kafir itu akan mengira dan menuduh Rasul bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Ya, dan itu bukan, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, Rasulullah SAW itu banyak menyendiri, dikarenakan keadaan umat dan kaum saat itu sedang tidak baik-baik saja. Ketika keadaan masyarakat sedang tidak baik-baik saja, maka mengasingkan diri adalah jalan yang terbaik. Mengasingkan diri supaya kita menjadi pribadi yang baik dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW lebih banyak menyendiri. Rasulullah SAW bahkan bertahannuts di gua Hira. Dan ketika Rasulullah SAW melihat ke bawah, di bawah masyarakatnya ada yang meminum khamar, di bawahnya masyarakat ada yang melakukan perbuatan riba, ada yang melakukan perzinahan, dan lain segala macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah Rasulullah SAW berputus asa ketika masyarakat dalam keadaan tidak baik? Rasulullah SAW tidak berputus asa. Justru Rasulullah SAW ketika itu menambah ketaatannya kepada Allah. Jadi ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, keluarga kita sedang tidak baik-baik saja, masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja, apa yang harus kita lakukan, Bu? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan apa, Bu? Nah, dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW berkata, idza marartum biriyadil jannah, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah dengan senang hati. Maka singgahlah dengan senang hati. Qalu, para sahabat bertanya,
Wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Qala hilaqudz dzikri, taman-taman surga itu adalah halaqah zikir dan ilmu. Jadi sebelum kita nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala nanti yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalam surga itu terdapat sungai yang mengalir dan berbagai macam sungai. Ada sungai apa saja Bu nanti di surga? Sungai madu, susu, khamar. Makanya barang siapa yang meminum atau memakan sesuatu yang haram nanti akan diharamkan nanti di surga. Maksudnya nanti tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu kita ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala maka jauhi. Jangan penasaran dicoba ini bagaimana ya rasanya, coba deh, jangan. Tetapi justru kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Nah, kayaknya nggak kompak ini. Siapa yang mau masuk surga? Sebelum masuk surga nanti di akhirat kelak ada surga di dunia, yaitu taman-tamannya, majelis-majelis zikir dan ilmu. Makanya ketika ada halaqah zikir dan ilmu, kita harus menyambutnya dengan senang dan bahagia. Kita masuk taman-taman surga ini, yang mana para malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Sampai-sampai ikan di lautan dan semut-semut di lubangnya itu mereka mendoakan untuk para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmu. Ibu tahu, ibu sekarang lagi didoain sama makhluknya Allah, sama malaikat mengepakkan sayapnya. Jadi walaupun di sini hitungannya ini ada berapa? Sekitar 30 misalnya, malaikat itu jauh lebih banyak. Ya, walaupun ada 2 orang, tadinya saya lihat ada 2 orang sih ibu, saya mau mulai aja. Kenapa? Karena malaikat jauh lebih banyak dibanding ibu-ibu. Jadi walaupun ada 1 orang, 2 orang, Bu, jangan khawatir, datang saja ke masjid, kita akan gajian, nggak masalah. Nah, Bu ya. Tapi para ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita nanti masuk ke taman surga, ke surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, Ibu. Batu batanya juga terbuat dari emas dan perak. Ibu lihat masjid ini indah enggak? Indah enggak? Surga jauh lebih indah. Kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga. Bahkan dunia disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti bangkai kambing yang saat ditawarkan kepada para sahabat, mau nggak ini bangkai kambing? Nggak ada yang mau. Itulah ibarat dunia itu seperti itu. Dan dunia diibaratkan seperti satu helai sayap nyamuk. Ada harganya tidak? Tidak ada harganya dibandingkan dengan kenikmatan surga yang jauh lebih nikmat. Berarti Ustaz kalau kayak gitu nggak boleh cari dunia. Jangan salah paham lagi nih. Kita harus memahami segala sesuatu itu dengan menyeluruh komprehensif. Berarti apakah kita harus meninggalkan dunia? Tidak seperti itu. Yang disebut dengan tawakal itu adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Siapa wanita yang dahulu berjuang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anaknya? Siapa contohnya? Bunda Hajar. Apakah beliau tawakal duduk manis, anaknya nangis pengen air dibiarkan begitu saja? Abdi mah tawakal keun we mobil mah teu kedah dikunci. Abdi mah tawakal enggak apa-apa motor enggak usah dikunci, disimpan di luar. Apakah itu tawakal, Ibu? Tawakal itu menyempurnakan ikhtiar kita dengan cara mengunci mobil, mengunci motor, dan ibu atau bapak berikhtiar datang keluar untuk mencari rizki. Itu ikhtiar. Yang paling menjadi catatan adalah jangan
asyik atau terlena dengan dunia saat dikumandangkan azan atau saat waktunya beribadah, maka kita menuju panggilan Allah. Ya, makanya yang dimaksud dengan zuhud itu, Ibu, bukan meninggalkan dunia, bukan pakaiannya compang-camping, abi mah zuhud we. Enggak seperti itu. Yang disebut dengan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhirat, Bu? Apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat? Apapun itu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, maka dia termasuk zuhud. Zuhud itu bukan berarti compang-camping, dalam keadaan lusuh. Enggak. Atau kalau seperti itu mah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf bukan termasuk zuhud, padahal mereka berdua itu adalah orang yang zuhud. Ya, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia di tangan, bukan di hati. Ketika menjadikan dunia di tangan, ketika ada yang memerlukan diberikan, itulah zuhud. Jadi tong dikekewuk dina hate gitu. Dunia teh, dan dunia mah hanya sementara. Kadang datang dan kadang pergi. Cukuplah dunia itu di tangan kita, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Utsman bin Affan, ketika ada yang membutuhkan diberikan. Kalau zuhud kita harus lusuh compang-camping, berarti orang-orang kaya nggak bisa zuhud dong. Padahal Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan itu adalah orang yang paling kaya. Bahkan Utsman bin Affan hartanya masih ada sampai detik ini, dikarenakan wakafnya dahulu. Ibu, ada yang punya hartanya, harta orang tua antum masih mengalir sampai sekarang di rekening atas nama wakaf? Ada. 1400 tahun yang lalu masih ada harta wakaf atas nama Utsman bin Affan, yang dahulu beliau mewakafkan sumur rumah namanya. Sumur rumah itu diwakafkan saat orang muslim sedang kehausan, memerlukan air, ya. Apa yang terjadi? Yang memiliki air saat itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi di waktu itu orang Yahudi jualan air. Cek ibu teh, atau abi icalan air sehingga orang Yahudi, Ustaz. Enggak seperti itu maksudnya. Saat itu orang Yahudi, makanya dari dulu memang orang-orang Yahudi itu mereka menguasai sumber-sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia bagaimana? Siapa yang menguasai? Ya. Makanya orang-orang yang beriman harus menguasai itu. Kenapa? Ketika bisa dikuasai oleh orang-orang yang beriman, apa yang terjadi? Justru Utsman bin Affan saat itu membeli dari Yahudi, tapi Yahudi nggak mau. Akhirnya dia apa? Setengah-setengah deh. Setengah-setengah. Ya, 50-50. 50% untuk orang Yahudi, 50% untuk Utsman bin Affan. Akhirnya strategi, orang-orang yang beriman itu harus strategi. Apa yang terjadi? Utsman bin Affan akhirnya di waktunya Utsman bin Affan, orang-orang yang beriman mengambil air dan memperbanyak di tempat wadah-wadahnya, diperbanyak, disimpan. Pas waktunya Yahudi jualan, nggak laku. Jadi untuk supaya orang-orang Yahudi itu terhimpit dari segi ekonomi, maka balasnya dengan ekonomi. Itu caranya seperti itu, Bu. Orang-orang yang beriman itu memang harus berstrategi. Ini mereka menyerang kita lewat ekonomi, ya balas lewat ekonomi lagi. Makanya anak-anak kita semua ke depannya bukan hanya mereka itu lulus jadi ustadz saja, nggak harus jadi ustadz. Yang penting keimanannya kokoh, mereka mau jadi dokter yang hafidh dan beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah. Jadi pemimpin yang hafidh, pemimpin yang beriman kepada Allah, pemimpin yang takut kepada Allah. Mau jadi apapun mereka itu. Karena para sahabat juga dulu ada yang jadi hafidhoh, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi dokter. Siapa dokter di kalangan para sahabat, Bu? Ada sahabat dan itu istri Nabi, dan beliau ahli dalam bidang kedokteran. Siapa, Bu? Bunda Aisyah.
Bunda Aisyah itu ahli kedokteran, selain beliau ahli hadis. Jadi ulama-ulama terdahulu itu memang mereka itu ilmunya banyak, ya, bukan hanya satu, tapi banyak. Oleh karena itu para ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di taman-taman surga. Maka ketika kita berada di taman-taman surga, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kaki kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu dan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan dan jalan tersebut menuju ilmu atau menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jadi jalan menuntut ilmu itu adalah cara mudah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama Allah itu sudah dikasih. Kalau di Jakarta itu ada busway. Ya, busway itu adalah jalur khusus untuk bis. Khusus. Ya, tidak ada hambatan. Makanya ini adalah jalan yang lurus, yang mudah untuk menuju surga, yaitu menuntut ilmu. Makanya alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk tholabul ilmi, untuk saling menuntut ilmu, untuk saling memahami pelajaran. Dan kita insya Allah sekarang akan belajar tentang sirah. Kenapa Ibu harus sirah? Yang pertama, karena mempelajari sirah itu, mempelajari sirah itu adalah mempelajarinya akan memperdalam kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita memperdalam sirah, mempelajari sirah, maka akan timbul rasa cinta kepada Nabi. Makanya kalau kita belum kenalan, tak kenal maka tak sayang, kalau peribahasa Indonesia ya. Kalau kita di pesantren biasanya tak kenal maka ta'aruf. Ibu sudah kenal belum dengan ibu yang di sampingnya? Coba ibu siapa? Yang di belakang ibu siapa namanya? Yang di belakang ibu siapa? Yang di belakang ibu. Itu tuh yang di belakang ibu. Nah, gak akan ada rasa cinta, rasa sayang kalau kita belum saling kenal. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah 3 hal. Yang dilakukan Rasul saat hijrah dari Mekah ke Madinah itu 3 hal. Yang pertama apa, Bu? Membangun masjid. Karena masjid itu adalah pusat kegiatan ibadah dan pusat kegiatan manusia untuk nanti bermuamalah, berhubungan. Nanti bisa ketemu sama presiden di masjid, bisa ketemu sama tukang sol di masjid, bisa ketemu, bukan untuk berdagang, bukan Bu ya, di masjid nggak boleh, tidak boleh berdagang di masjid, nanti tidak berkah dagangan kita, nggak boleh ya, bukan untuk itu. Maksudnya nanti bermuamalah bahwa antara presiden dengan tukang sol patu, dengan tukang cukur itu sama kedudukannya di sisi Allah. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu takwanya, ya, takwanya, keimanannya, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat itu adalah masjid. Dan yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Saat Rasulullah SAW singgah ke Madinah, pertama kali singgahnya ke Quba. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid takwa. Makanya kalau ibu nanti ke sana, kemudian ibu berkunjung ke Masjid Quba, itu ada keutamaannya. Siapa yang berjalan dari rumahnya kemudian menuju Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala umroh. Ibu belum umroh, kemudian masuk ke Masjid Quba, sudah dapat pahala umroh. Tapi sebenarnya Bu, kita ke Quba mungkin agak jauh gitu ya. Sebenarnya ada pahala yang mana pahalanya itu seperti bukan hanya umroh Bu,
Pahalanya itu seperti haji dan umroh sempurna. Dan kita jarang melakukan itu. Apa Pak? Pahala haji dan umroh sempurna. Apa itu Pak? Taat kepada suami? Enggak. Seperti pahala haji dan umroh apa Ibu? Yaitu, Ibu kalau diberitahu mau dipraktekkan. Mudah-mudahan nanti bisa ya, sholat, betul, sholat. Bukan hanya sholat syuruk. Jadi Ibu menunggu di masjid selesai sholat subuh, kemudian menunggu di masjid sampai waktu syuruk. Setelah syuruk beberapa menit, bukan pas waktu syuruk sholatnya Bu ya. Setelah syuruk mungkin 5 menit, kemudian Ibu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna Ibu atos haji acan hoyong alim boro-boro Ibu abi oge hoyong hoyong semuanya mau haji. Itu sekarang berapa tahun Pak kalau mau daftar haji? 25 tahun ya Allah. Ibu Yuswana atau sabaraha? 50 tambah 25 75 atos nyeri cangkeng tah. Jabani orang Indonesia mah di tempat karena oge Bu di paling pojok tos mah aki-aki nini ya Allah aralit di pojok di tebih bade lempar jumroh teh tebih kumaha ieu. Makanya para ibu para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang itu bagi yang mampu ya. Tapi ada pahala, yaitu kita berdiam diri di masjid selepas sholat subuh, kemudian nunggu, kan di sana indah Bu, sama anak, sama istri, kemudian bisa murojaah bareng, betul nggak Bu? Romantis nggak? Jadi romantis itu Bu nggak harus yang kasih bunga. Romantis itu ketika suami bisa membawa istri dan anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu yang bisa menyebabkan kita itu bisa berperilaku romantis dengan keluarga. Semakin taat si bapak, semakin rasa cinta dan kasih sayangnya kepada istri besar. Semakin taat bapak, semakin besar rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak dan istri. Ibu, hoyong disayangi ibu bapana. Suruh bapaknya semakin taat sama Allah. Kalau dia semakin taat sama Allah, maka Allah akan berikan rasa kasih sayang itu kepada siapa? Kepada istrinya, kepada anaknya, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang soleh, ya. Karena memang dari seorang bapak itu, ketika bapaknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Bukan hanya perubahan sikap istri, perubahan sikap anak, bahkan akan terjadi sesuatu kepada hewan tunggangannya. Itu akibat atau efek dari dosa. Jadi para salafus saleh itu dulu Bu, ketika dia lihat anak gitu ya, semakin dia itu ditambah lagi sujudnya. Kenapa? Karena saya menginginkan anak saya soleh, anak saya hafid, anak saya hafidhoh, anak saya itu beriman kepada Allah. Jadi semakin dia lihat anaknya, semakin dia lihat keturunannya, semakin dia itu taat kepada Allah, diperbanyak sujudnya. Sepertiga malam, semakin soleh. Jadi kalau kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sili asah, sili asih, sili asuh, maka harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bapak sudah punya anak, istri, ada bujang di sini, Pak Gin. Pak Gin lagi. Antum mau cari yang soleha, antumnya dulu solehakan terlebih dahulu. Orang yang soleh akan berikan yang soleha. Pak Gin pengen yang hafizoh, antumnya juga dulu harus hafid. Ini berharapnya spek tinggi gitu ya, tapi kitanya tidak memperbaiki diri, maka itu seperti mimpi di siang. Jadi yang namanya tawakal itu harus Ustaz kumaha ieu suami abi tos sapertos kieu, sabar. Tekenging milah rian deui. Ibu, sabar. As-sabiru wa syakiru fil
ketika melihat suami, aduh akhlaknya seperti ini. Suami ketika melihat istri akhlaknya seperti ini, bisa jadi mungkin sayang jauh dari Allah. Jadi semuanya itu introspeksi diri, muhasabah diri. Coba ibunya sudah dekat sama Allah, bapaknya sudah dekat sama Allah, nanti akan bertemu di langit tuh. Apanya? Apanya? Doanya, cintanya, nanti Allah akan berikan rasa cinta itu kepada istri, kepada suami. Tuh, jadinya saling mengasihi, saling mencintai. Karena siapa? Karena Allah. Bukan karena saya terlalu cinta sama bapak, saya terlalu cinta sama ibu. Kumaha upami terlalu cinta nanti diambil sama Allah. Makanya rasa cinta kita kepada keluarga itu jangan melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Yang harus kita perbesar adalah rasa cinta kepada Allah terlebih dahulu. Karena suami kita milik, anak kita milik, diri ibu. Punten, tong diwalar kusadayana. Ibu anu pali dia. Ibu, diri ibu, hidung ibu, mata ibu, fisik ibu kagungan saha? Laras, alhamdulillah. Iya mah cenah pipi-pipi abi, hidung-hidung abi, aku mah abi we. Teteng gitu. Bahkan fisik kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Maka jaga dengan baik, ya. Taib, para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu faidah kenapa kita belajar sirah. Yang pertama supaya apa? Supaya kita atau tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak mengenal, maka tidak akan tumbuh rasa cinta. Padahal Rasulullah SAW itu adalah orang yang mengingat umatnya saat beliau mau wafat itu bilang ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Masih memikirkan kita, Bu, Rasulullah SAW. Tapi kitanya tidak mengikuti Rasul. Bahkan Rasulullah SAW itu nanti yang akan memberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat yang besar. Nanti di akhirat kelak, di padang mahsyar, saat matahari dekat dengan kita 1 mil. Baru 1 mil, Pak, ya. Antum sekarang di Indonesia berapa derajat Celcius? 33. Di Indonesia baru 33. Di Eropa sekarang berapa derajat? 40 sudah gimana? Meleleh. Matahari masih tebih? Masih jauh. Nanti mah 1 mil. Dekat. Yang bisa menolong kita apa? Amalan kita. Makanya kade sareng sesama makhluk kedah baik. Kalau urusan kita sama Allah bisa kita taubati. Kalau urusan kita sama makhluk, aduh, kalau sudah di sana, Bu, jangan deh. Pokoknya mah kudu hade goreng ku bahasa. Gitu ya, Bu, ya, bahasa Sunda ya. Sesama kita baik. Salam, sapa, senyum, indah kan, Bu, ya? Indah. Makanya tadi tuh inoge acan reng saya ya, kayak nomor hiji. Tadi berarti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Uhwah. Ternyata uhwah itu adalah pondasi yang paling penting dalam beragama Islam. Tadi ibu kan acan terang tuh sareng ibu anu dipengker, mana di ibu nak teu aya? Hah? Teu aya ibuna? Cenah da ibuna teu terang abi. Itu sapertos gitu. Baik, Ibu. Berarti yang kedua adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Kisah yang luar biasa saat itu dipersaudarakannya Abdurrahman bin Auf dengan sahabatnya Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf yang hijrah itu tanpa harta. Hartanya itu nggak dibawa, dari Mekah itu nggak dibawa. Makanya ketika datang ke Madinah dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Ketika itu Sa'ad bin Rabi bilang, ya, hartanya akan dibagi 2, bahkan dia akan memberikan istrinya itu akan dicerai salah satunya untuk saking cintanya kepada saudaranya. Bayangkan. Makanya yang paling tinggi dalam persaudaraan itu adalah ithar, mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Atau setiasa gitu. Acan. Lalu ibu atos pada dipraktekkan. Pada ibu di ayah dompet, ibu ayah dompet nyanak
Sorry ibu teh, mangga saudara abi bade nyanak sa kumaha oge mangga we canak. Acan tiasa urang mah. Acan tiasa. Keimanana teh, komo keimanana Abu Bakar As-Siddiq Bu, menginfakkan seluruh hartanya. Ibu, memang para salafus saleh dulu itu ya luar biasa keimanannya, menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, apa yang antum akan tinggalkan untuk anak dan keturunanmu? Dia menjawab, Allah. Mau acan tiasa urang mah masih tebih. Ya ithar we tadi ibu sapertos gitu. Mangga we canak dompetna ieu, kantongna ibu resep kana dompet ieu, mangga we canak. Aduh acan tiasa. Leres Bu? Acan tiasa. Makanya kita insyaallah berusaha untuk memperbaiki ukhuwah kita. Urang mah acan tiasa masihan anu sapertos kitu. Setidaknya ketika ada saudara kita yang membutuh bantuan, kita bantu. Ketika ada saudara kita yang butuh pertolongan, kita tolong. Ketika berjumpa dengan saudara kita atau minimalnya 3S. Apa saja Bu? Senyum, sapa, salam. Buktikan kepada masyarakat bahwa ibu-ibu yang memakai jilbab syar'i, yang memakai cadar, akhlaknya TOP BGT gitu. Top banget. Jadi tong aya di masyarakat itu mah ibu pakaiannya tertutup, tapi gitunya ngalewat oge meni sapertos hayam gitu tepunten-punten acan misalnya. Kantong sapertos gitu. Karena innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus kata Rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya kalaulah Rasulullah SAW itu berdakwahnya tanpa akhlak yang mulia, pastilah mereka itu akan kabur, akan lari. Makanya orang-orang saat itu yang non muslim masuk Islam dikarenakan apa? Dikarenakan akhlaknya Rasulullah SAW yang indah, yang luar biasa. Bahkan di 100 orang yang berpengaruh di dunia, nama Muhammad masih nomor 1 yang berpengaruh. Kenapa bisa nomor 1? Yang pertama, pemimpin yang bisa mengubah dunia selama hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di bangsa Indonesia tos merdeka sabar tahun Bu? Sakedap deui Agustusan. Kewarganegaraannya Ibu sabar tahun Ibu. Sabar tahun Indonesia merdeka. Ini dites Pancasila. Berapa tahun Bu? 70? 85. 81 Pak. Masya Allah. 1945 2026 dikurangi 1945 81. Ya, abi mah kedah dihitung heula ya ku kalkulator. 81. Sakedap deui 100 tahun. Atos maju. Atos makmur. Semakin kayak gitu, Bu. Kayak gitu. Rasul apakah tadi berputus asa? Rasul tadi apakah putus asa? Tadi mukadimah, ibu-ibu numpang payuna dongkap. Masya Allah. Rasul berputus asa tidak? Tidak. Tak yang putus asa. Orang yang beriman mah kun mutafailan. Jadilah pribadi yang selalu optimis, tong pesimis. Optimis orang beriman mah selalu semangat. Kenapa? Karena yang ada di hadapannya bukan pujian manusia, tapi apa yang ada di hadapannya? Ada pahala dari Allah yang besar. Ada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Makanya orang yang beriman mah mau beramal bagaimanapun, mau dia dikasih sanjungan mau enggak pun teu masalah. Nu penting mah abdi mah dipasihan pahala ku saha? Ku Allah. Itu tandanya orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu enggak butuh validasi, enggak butuh pujian. Cukuplah pahala itu dari Allah. Ibu masih sedih henteu upami statusna gitu teu aya nu ninggal. Duh, kenapa ini status saya tidak dilihat? Masih sedih, berarti masih butuh validasi dari orang. Teu kedah gitu, cukuplah pahala dari Allah, Bu. Ayo perbaiki niat. Sami-sami abdi oge. Sami-sami kita harus perbaiki nih. Cukuplah pahala dari Allah. Cukuplah surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan upami urang ayeuna dipuji teras, teu dianggap teras, engke sor Allah teh
karena kamu sudah ada pujian di dunia, sudah dianggap oleh manusia, sekarang tidak ada pahalanya di akhirat. Hoyong gitu. Mending mana? Mending mana ibu? Badai milih mana tuh kan masih ragu ya. Badai milih mana? Dunia dan akhirat, masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang al jazaa'u min jinsil, balasan itu tergantung perbuatan kita. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada ibu, memang ibu berbuat baik. Makanya disebutkan man lam yashkurin nas lam yashkuril lah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, sebenarnya dia itu tidak bersyukur kepada Allah. Gitu. Si ibu tadi cerdas tuh. Hoyong dua-duana ibu. Orang dua-duana hoyong kebaikan di dunia, sekarang hoyong kebaikan di akhirat. Urang masa pertos gitu. Ibu hoyong jantan jalmi anu kaya raya. Hoyong alim. Kumasa pertos korun. Jantan hoyong alim. Hoyong tapi alim sapertos. Hoyongna sapertos kumaha? Hoyong kaya rayana sapertos Abdurrahman bin aya contona bu, tenang. Aya contona. Ya, ibu hoyong jantan ahli Ustaz abi mah cekap we jantan ahli ibadah, cekap saya itu dikenal di langit walaupun tidak dikenal di dunia. Masya Allah. Itu seperti siapa? Luqmanul Hakim. Terkenal di langit walaupun tidak terkenal di dunia. Mangga. Hidup itu semua adalah pilihan. Mudah-mudahan bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, kalau kita memang diberikan harta, hartanya yang bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau memang kita tidak diberikan harta, sabarnya yang bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi orang yang sabar, syukur, insya Allah dua-duanya lebet kasur. Iya mau upami ayeuna tos mah tegaduh harta, teu ibadah ka Allah, atuh asa kacida sapertos kieu mah. Di dunia engke sapertos kitu, di akhirat engke tidak mendapatkan nikmat surga. Maka para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan para sahabat itu saking berlomba-lombanya dalam melakukan kebaikan. Para sahabat itu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sampai ada sahabat yang miskin kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, dhahaba ahlu duthur bil ujur, seorang gitu. Ini kita secara umum dulu bu ya, nggak apa-apa bu ya, sirohnya secara umum dulu ya. Wahai Rasul, telah pergi orang-orang kaya itu dengan banyak membawa pahala. Kenapa? Karena orang-orang kaya itu bisa bersedekah, bisa berzakat, bisa berwakaf. Sementara kami, wahai Rasulullah SAW, kami tidak mempunyai harta yang kami miliki. Apa yang dilakukan? Ketika itu Rasulullah SAW memberikan doa-doa untuk mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Doa tersebut sampai kepada orang kaya. Datang lagi itu sahabat yang miskin, wahai Rasul, doa ini sudah sampai kepada orang kaya, harus bagaimana kami? Kata Rasul, fadlullah yu'tihi may yasha. Keutamaan Allah itu diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Itu bu. Keutamaan Allah diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi gak usah ketika ada seseorang yang diberikan keutamaan oleh Allah, gak usah ada hasad, gak usah ada iri. Berarti ibu, alhamdulillah ya, si ibu itu tos kapeser bumi, alhamdulillah. Setidaknya atau kalau kita ikut senang, engke teh diajakan ku si ibuna ka bumina ngarujak. Laras bu, alhamdulillah bapak ieu tos meser pesawat gitunya. Upami orang ikut senang atuh tiasa wae engke urang dicana ku si bapak naik pesawatnya banyak. Itu. Jadi tanda hati kita sehat itu ketika saudara kita mendapat nikmat, kita ikut senang. Karena saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi para ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tadi yang dilakukan Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah adalah karena di sana itu sudah ditempati oleh orang-orang Yahudi, ya, di Madinah itu. Maka Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Jadi memang harus ada aturan-aturan.
ya, dengan masyarakat sekitar itu harus ada aturan supaya jelas, ya. Karena para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada aturan-aturan yang jelas tersebut itu bisa saling mengetahui, oh mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan saat itu Madinah dikuasai oleh Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Itu 3 Yahudi terbesar di Madinah saat itu. Dan orang-orang yang Yahudi itu memang pinter ya, mereka menguasai tanah-tanah yang subur di Madinah. Sampai tadi mereka memiliki sumur ya, mereka memiliki sumur. Akhirnya apa yang terjadi dengan sumur tersebut? Akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan 100% dan diwakafkan. Berarti kalau kita mau mengalahkan ekonominya orang-orang Yahudi, ekonominya orang-orang Islam, berarti harus ada orang yang beriman, yang kaya raya, kemudian dia wakafkan untuk Allah. Nah, itu caranya. Jadi kalau bagaimana Ustaz supaya keburukan-keburukan itu bisa hilang, bisa kita meminimalisir keburukan-keburukan. Keburukan-keburukan itu akan hilang ketika kebaikan-kebaikan naik. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka keburukan itu akan dihapus. Jadi kalau sekarang yang viral, yang buruk-buruk, Bu, berarti harus ada dong konten yang baik-baik. Iya kan? Iya. Ya banyak kan konten sekarang yang tidak memperlihatkan wajah kan bisa. Iya bisa kan Bu ya? Kenapa? Karena yang buruk-buruk sudah nampak, maka bagaimana cara mengimbanginya? Harus naik yang baik-baik. Misalnya ketika riba itu ada di kita, banyak di kita, ada bank apa itu namanya yang harus ini dulu di kampung-kampung harus janji-janji dulu kayak gitu ya. Maka apa yang harus subur ketika ada seperti itu? Infak, sedekah, zakat, wakaf. Ini harus dibarengi. Jadi kebaikan itu keburukan harus diikuti dengan kebaikan, sehingga keburukan itu bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya Bu, kita tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kami, ibu, bapak, ada mungkin kesalahan-kesalahan. Makanya ketika kita mempunyai kesalahan-kesalahan, segeralah kita melakukan taubat. Ada Bu? The power of istighfar, apa ayatnya Bu? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah bagaimana? Faqultu astaghfiru rabbakum, maka bersegeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Apa yang Allah akan berikan? Satu, setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan air hujan. Yang mana air hujan itu rahmat. Ibu, sekarang kita merasakan tidak ada air hujan. Apa yang kita rasakan? Panas, kemudian debu. Makanya kenikmatan itu akan terasa saat nikmat itu hilang. Jadi tong dugi kehilangan heula gitu, urang ngaraoskeun eta teh nikmat. Jaga kenikmatan itu dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Misalnya, ibu di dia aya nuju teu damang, nuju di masker teu damang pilek, henteu. Sa nuju batuk di dia, atau nuju sakit gigi di dia aya. Tah nuju sakit gigi, cenah raosnya ternyata gaduh gigi anu sehat teh. Laras Bu, dongkap teh tukang kaos ka raos. Mas bukan untuk menyindir si ibu yang sakit gigi, dia memang lagi jualan kaos. Betul Ibu? Ya, makanya para ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata nikmat itu akan terasa saat dicabut. Ketika sudah hilang, akan terasa bahwa itu adalah nikmat. Makanya supaya kita nikmat itu tidak hilang dari kita, maka kita harus selalu melakukan amal soleh. Karena kemaksiatan dan dosa itu yang akan menghilangkan nikmat-nikmat dari kita.
Perbanyak amal soleh, segera beristighfar. Ketika kita beristighfar, yang akan Allah berikan tadi apa? Allah akan menurunkan air hujan dari langit, ya. Dan sedekah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu yang bisa menolak bala bencana. Ya, ketika ibu misalnya terjadi sesuatu, ya jangan langsung gitu kan. Ibu ketika ibu pergi ke dokter, siapa yang menyembuhkan ibu? Obat, Pak dokter atau siapa? Abi mah bade, kan ibu tuh sok-sok gitu. Abi mah batuk ku komik oke, insya Allah sembuh. Ini iman, tauhid. Laras ibu, abi mah sakit kepala, cukup dagorin saja. Dagorin, terang ibu dagorin. Cukup ku paramek, misagrip, sembuh. Ibu, itu wasilah. Yang menyembuhkan kita siapa? Allah. Makanya mantengkeun hati orang ke Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Salah satu wasilahnya adalah dengan perbanyak sedekah terlebih dahulu, perbanyak ibadah terlebih dahulu. Ustaz, emang ini ada kaitannya? Nggak ada kaitannya memang. Tapi tadi as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala bencana. Ya. Banyak kisah-kisah yang ini, Masya Allah, seseorang itu, ya, saat itu saya ada cerita dari temannya di Makassar. Di Makassar kan banyak orang-orang yang kaya, Bu, ya. Dan saat itu terjadi kemarau panjang. Kemudian diceritakan kepada ustadznya, kenapa ini terjadi seperti ini. Oh, ternyata kata ustadznya, ada di antara kalian orang-orang kayanya yang tidak mengeluarkan hartanya, padahal dari hartanya itu ada hak orang-orang yang fakir miskin. Akhirnya dikeluarkanlah hartanya itu, infak, sedekah, sedekahnya dan lain sebagainya. Kemudian salat istisqa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah turunkan air hujan itu. Kalaulah bukan karena hewan dan tumbuhan, Allah tidak akan menurunkan air hujan itu. Berarti air hujan itu nikmat atau bukan, Bu? Apalagi sekarang kita rasakan air hujan itu adalah nikmat. Yang kedua, setelah istighfar apa yang Allah akan berikan? Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Ibu hoyong harta tadi? Ibu hoyong harta, hoyong kaya, hoyong. Tak iya, nukar dua iya. Akan diberikan harta. Yang kedua akan diberikan keturunan. Naon tadi syaratnya? Istighfar. Berarti harus perbanyak istighfar sama Allah. Harus perbanyak berdoa sama Allah. Maka Allah akan berikan harta dan keturunan. Siapa nabi siapa yang baru diberikan keturunan di saat usianya sudah sepuh, sudah tua? Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Siapa anak Nabi Ibrahim? Ismail. Ismail itu dari istrinya yang bernama Hajar. Ishak dari istrinya yang bernama Sarah, dan dua-duanya itu dalam keadaan sudah tua. Di sini siapa yang dokter? Ibu ada yang dokter? Ibu dokter. Kalau usianya sudah sepuh, usia 70-80 tahun, seseorang bisa melahirkan tidak? Secara ilmu kedokteran itu tidak tetapi tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Allah. Masalahnya yakin atau tidak kita? Itulah iman, itulah tauhid. Bapak yakin ente ke Allah? Kalau ragu-ragu Allah nggak akan berikan. Tapi kalau kita yakin manteng ke Allah, Allah akan memberikan itu. Tapi yakin nggak sama Allah? Gitu. Jadi intinya apa, Bu? Setelah kita belajar tauhid di kitab tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan lain sebagainya, pas di lapangan praktek, apa yang terjadi? Seolah-olah ilmu itu sudah hilang. Iman itu tidak ada, kemudian keyakinan itu tidak ada. Ya, para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti keyakinan itu sangat penting. Dan kenapa sirah juga penting? Tadi apa yang ke satu? Supaya menemukan rasa cinta. Yang kedua, kembali lagi yang kedua. Ini jauh kemana? Yang kedua, meneladani dan menjadikan Nabi sebagai panutan. Siapa panutan kita? Meneladani dan menjadikan Nabi sebagai panutan. Sebab apa? Sebab sekarang manusia menjadikan panutannya siapa?
Siapa kemarin Piala Dunia? Siapa Pak? Yamal. Tahu ya. Yamal gitu kan. Tapi alhamdulillah dia muslim gitu. Alhamdulillah. Ya, bisa diikuti yang muslim, Masya Allah. Tetapi ada panutan yang lebih bagus gitu dibanding itu. Siapa? Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW itu nanti menunggu di apa itu namanya? Bu, kita akan minum, akan menunggu di telaga bagi siapa? Bagi umatnya yang termasuk umat Rasulullah SAW. Rasul nunggu. Jadi seorang nanti yang minum di air telaga saat panas terik-teriknya, kemudian kita minum, yang mana air telaga itu manisnya seperti manis madu dan putihnya seputih susu. Ketika minum itu tidak akan haus lagi. Di panas-panas terik mendapatkan air minum yang premium. Cobi Bu, hoyong alin. Makanya kedah jantan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus itiba. Karena syarat diterima amal ibadah itu adalah, syarat diterima ibadah itu satu, ikhlas, masalah hati. Yang kedua, ittiba, sesuai tuntunan Rasul, ya, sesuai tuntunan Rasul. Terus yang ketiga, kenapa kita belajar sirah? Karena sepertiga Al-Quran adalah sirah. Ibu sirah mah sanes dongeng, si jalak harupat gitu ya. Terus siapa Pak? Bukan dongeng sirah. Sirah itu beneran ada dan sudah terjadi. Makanya orang-orang Arab itu Masya Allah, sampai mereka itu bisa menjaga sirah Nabi sudah 1400 tahun yang lalu, tetapi masih ada ya Pak ya, masih terjaga. Masya Allah. Cobi, makanya kemarin Pak ya, kalau kita lihat, tahu Ibu Gunung Uhud? Gunung Uhud tahu? Gunung yang nanti akan ada di surga. Dan itu batu. Cobi Gunung Uhud aya di Indonesia, seep eta dituaran batuna gerasok. Alhamdulillah aya di Arab. Jadi kita masih bisa lihat gitu ya. Yang dulu Rasulullah SAW itu bersama para sahabat melakukan peperangan di mana? Di Uhud. Oleh karena itu para ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita belajar sirah? Karena memang sirah itu adalah sepertiga dari ketika kita mendidik anak kita, coba ibu bapak di rumah, ibu kemudian ada program dengan keluarganya yang membacakan sirah itu bapak atau ibu sebelum anak tidur. Yona bacain sirah dulu. Sirah yang ringan sekarang banyak ya Bu ya. Sirah-sirah buku-buku yang sirah yang ringan-ringan itu banyak, bacakan kepada anak ibu. Sehingga anak ibu itu nanti tumbuh dengan rasa cinta kepada Rasul, tumbuh dengan rasa cinta kepada para sahabat, tumbuh dengan rasa cinta kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang soleh. Nah, kalau dia diberikan gambaran orang-orang yang terkenal saja yang ada di dunia ini, mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik? Khairul qurun qarni. Kata Rasul, sebaik-baik kurun adalah qarni, zamanku, yaitu para sahabat. Tsumalladzi yalunahum. Kemudian setelah sahabat ada tabi'in, setelah tabi'in ada atba'ut tabi'in. Maka kita itu harus mengikuti kurun-kurun yang terbaik ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Kita jangan berputus asa. Sekarang di Indonesia keadaannya seperti ini. Jangan berputus asa, karena Rasul pun tidak berputus. Ketika Rasul mendekat sama Allah, maka Allah berikan apa? Wahyu kepada Rasulullah SAW. Bahkan itu yang menjadi mujizat yang abadi. Sampai sekarang kita masih bisa baca. Ya, makanya ayo kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kita mau ditolong kalau kitanya jauh dari Allah? Bagaimana kita mau ditolong kalau kitanya banyak bermaksiat kepada Allah? Bagaimana kita mau ditolong kalau kitanya masih tidak melaksanakan perintah Allah? Dari hal yang minimal dulu, dimulai dari sholat kita bersama istri kita, bersama anak kita, sholatnya diperbaiki. Ketika sholatnya sudah diperbaiki, insya Allah Allah akan memperbaiki urusan-urusan
Makanya prioritas dulu yang wajib. Ya istilahnya teh kalau yang wajibnya sudah selesai, insya Allah itu bekal kita bisa masuk surga insya Allah. Yang wajib dulu. Sholat 5 waktu. Nah, insya Allah nanti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya sudah jam 2. Ini ada tanya jawab nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ada ternyata. Itu anaknya sudah nunggu Pak. Kalau saya nggak mau tanya jawab. Nah nggak apa-apa, silakan Pak. 1 ya. Nah, ya ini berkaitan dengan dosa ya dan keturunan gitu. Ada katanya ulama tetapi anaknya misalnya kok tidak baik gitu ya. Apakah itu dosa di masa lalu dia gitu ya. Makanya Pak, ketika Rasulullah SAW itu melihat pamannya Abu Thalib akan meninggal dunia, sebenarnya Rasulullah SAW inginkan kepada dia itu adalah hidayah kan ya. Tapi Abu Thalib kan gak masuk Islam. Maka kata Allah, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Wahai Rasul, engkau itu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi hidayah itu datangnya dari Allah. Antum tahu kisah di surah Al-Kahfi? Jadi ada dulu Nabi Musa dan Harun yang memperbaiki benteng. Ternyata di bawah bentengnya itu ada harta anak yatim. Jadi ditelusuri ternyata anak yatim itu keturunan orang yang soleh. Di dalam ilmu tafsir disebutkan bahwa itu bukan dari keturunan bapaknya nenek, bahkan disebutkannya keturunan yang ke-7. Yang solehnya dari keturunan yang 7. Lihat, dari orang tua yang soleh itu Allah akan jaga keturunan, bukan hanya keturunan yang dijaga, bahkan hartanya pun dijaga. Dan begitu pun dosa, Pak. Ya, contoh seseorang yang berzina, anaknya itu akan menanggung akibat perzinahan kita. Kalau anaknya perempuan, berarti nanti tidak boleh diwalikan oleh ayahnya, 1. Yang kedua, tidak akan mendapatkan warisan. Itu akibat dosa ibu bapaknya. Yang merasakan nikmat ibu bapaknya, yang terkenanya adalah anak keturunannya. Itu akibat dosa. Kemudian nanti si anak tidak akan mendapatkan warisan. Kalau perempuan masih diwalikan sama bapaknya, nanti zina terus Bu. Pak. Makanya itu harus diwalikannya oleh siapa? Wali hakim. Wayana ibu atuh teu abi izin kumaha ieu. Wayana ari kapungkur perbuatan ibu teu izin eta. Punten mudah-mudahan di mata ayahnya. Nah, akhirnya apa yang harus dia lakukan? Dia harusnya mengakui, kemudian dia harus menceritakan itu kepada anaknya. Nah, ini seperti ini, alhamdulillah Umi Abi sudah taubat. Kemudian nanti kita nikahnya di mana itu? Di KUA. Nanti diwalinya itu oleh wali hakim. Insya Allah nanti menerima Pak, insya Allah. Gitu kan? Kalau laki-laki nanti tidak akan mendapatkan warisan. Tapi kan kalau laki-laki mah nggak butuh wali ya, dia bisa sendiri. Tapi kasihan kalau anaknya perempuan. Ya itu adalah efek dosa dari zina. Dan sekarang zina itu sudah dianggap biasa di Indonesia. Padahal itu adalah dosa besar. Walinya itu bilang mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan dari perbuatan fahisyah seperti ini. Ya, makanya ada anak besar misalnya yang seperti itu, ya memang keimanan itu tidak bisa diwaris. Iman itu tidak bisa diwariskan. Itu adalah hidayah dari Allah. Maka kita mencoba mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Bersamai Bu, bersamai anak-anak itu, jangan jadi ibu bapak yang diam. Bersamai anak-anak kita, tanya gimana kabarnya, bersamai waktu paginya untuk murojaah Quran, maghribnya untuk murojaah Quran, subuhnya dibawa ke masjid bersama bapaknya, sama ibunya, ayona gimana, sehingga ketika anak ada permasalahan itu curhatnya ke ibu, apalagi anaknya sudah gadis. Kenapa anak-anak gadis itu mencari cinta dari orang lain? Karena dia tidak mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari seorang ayah.
Jadi jangan nyalahin gadis anaknya, bapaknya nggak hadir. Hadir, harus jadi bapak yang hadir. Ya, jangan jadi ayah yang fatherless. Ustaz, bagaimana kalau jauh? Kan masih bisa ditelepon, ditanyain, gimana anak saya, gimana anak, sudah murojaah belum? Kan bisa, sekarang masih dekat ya. Sebagaimana dulu Ibunda Hajar jauh kan dengan Ibrahim, tapi tetap bisa mendidik anak-anaknya menjadi nabi, Nabi Ismail. Sahih Bu? Jadi bukan jarak sebenarnya, perhatian. Perhatian yang penting yang harus kita lakukan, karena anak-anak itu bukan benda. Mereka itu adalah makhluk hidup yang harus kita bersamai dengan cinta dan kasih sayang. Kalau cinta dan kasih sayangnya penuh, nanti dia akan memberikan rasa cinta itu kepada yang lain. Apalagi kalau dia jadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang penuh kasih sayang kepada masyarakatnya. Betul Bu? Ayo bersamai anak kita dengan cinta dan kasih sayang yang penuh. Jangan kekurangan cinta anak kita. Ya Bu ya. Bisa dengan menelepon dia, dengan memperhatikan dia. Banyak caranya. Baik, mungkin itu Pak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, keturunan kita, dan Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.